Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuzaim Biri, NPM 231506179. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas akhir untuk praktikum jaringan komputer. Judul yang pertama yaitu Basic Switch and Device Configuration. Jadi pada tugas akhir kali ini saya akan menyelesaikan untuk lab dari Cisco Academy Basic Switch and Device Configuration. Jadi di sini saya akan membuat topologi sederhana lalu dikonfigurasi sesuai dengan perintah yang ada pada lab kali ini. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu untuk si topologinya. Jadi di sini kita menggunakan dua PC yaitu PC A dan PC B, lalu dua switch yaitu S1 dan S2. Jadi yang pertama kita menggunakan dua PC, lalu kita menggunakan switch 2960. Nah, namun sebelum itu kita lihat dulu addressing table-nya di sini untuk S1, S2, PC A, PC B. Jadi di sini untuk IP address dari S1 itu 192.168.1.1. Kalau di S2-nya 12. Untuk PC A-nya di 110 dan PC B-nya 111. Untuk subnetting mask-nya sama 255.255.255.0. Nah, jadi di sini background skenario nya itu di lab ini kita bakal membuat simple network bit atau dengan dua PC dan dua switch. Jadi di sini kita akan konfigurasi secara basic mulai dari hostname, local password dan login banner. Nah, jadi di sini untuk kebutuhannya dua switch yaitu Cisco 2960 terus dua PC. Nah, jadi di sini untuk PC-nya PC A dan PC B. Lalu switch-nya S1 ini S2. Nah, di sini instruksinya yang pertama kita setup dulu the network topologi. Jadi di sini sudah kita setting. Lalu kita selanjutnya kita konekkan dari PC A ke switch, dari switch ke switch, dari switch 2 ke PC B. Nah, jadi di sini untuk topologinya sudah kita buat, yaitu lalu kita di sini bakal konfigurasi IP address sesuai dengan tabel tadi. Untuk PC A kita lihat, nah PC A itu kita buka ke bagian IP configuration, IP addressnya 192.168.1.10. Nah, jadi untuk PCA sudah simpan. Selanjutnya di PCB IP configuration-nya 92.168.1.11. Nah, selanjutnya kita cek dulu IP configuration-nya. Kita cek command prompt IP config/all.
APK sudah nah di sini sudah terupdate. Lalu kita tes ping 192.168.1.10. Nah bisa. Selanjutnya kita tes di PCB ipconfig/all. Dia sudah terupdate. Selanjutnya kita ping 192.168.1.11. Nah sudah berhasil ya. Nah selanjutnya kita configure untuk si switch. Kita ke switch yang pertama dulu, kita ke CLI, kita enable terlebih dahulu untuk berpindah ke modenya. Selanjutnya terdapat perintah configure terminal. Nah, jadi di sini kita yang pertama akan membuat nama. Jadi di sini hostname yang switch 1 kita beri nama S1. Selanjutnya di sini kita perintahkan untuk no IP domain lookup. Jadi fungsinya itu kalau perintah kita yang kita masukkan salah, dia otomatis langsung tertolak, nggak loading lama jadinya. Selanjutnya kita tes. Selanjutnya di sini kita memberi ini untuk si CLI nya, passwordnya dimana secret class, lalu line count. Nah lalu di sini di konsol 0 kita akan memberi passwordnya Cisco, lalu login. Nah selanjutnya kita keluar, exit, lalu kita configure SWI nya. Di sini menggunakan perintah interface VLAN 1. Kita akan ke VLAN 1, terus kita setting IP address. Di sini IP address dan subnettingnya sesuai dengan tabel tadi, dimana untuk switch 1 dia 192.168.1.1. lalu no shoot untuk dia menghidupkan. Nah selanjutnya kita di sini membuat banner MOTD. Itu jadi dia akan ditampilkan. Kita tes banner MOTD, kita buat di sini, lalu kita copy karena panjang. Jadi di sini dia akan menampilkan si banner tadi di bagian luar saat kita di mode tamu. Nah lalu kita start copy running dia untuk menyimpan perubahan yang dijalankan tadi. Nah di sini kita diminta untuk mendisplay current configuration. Jadi dia konfigurasi yang berjalan. Nah jadi di sini enable secret, no IP domain lookup. Nah di sini sudah terlihat semua untuk konfigurasinya dari display. Nah selanjutnya kita diminta untuk display the iOS version dengan perintah show version. Di sini sudah muncul untuk versionnya dari si iOS-nya. Lalu di sini kita
diminta untuk show IP interface brief. Nah, di sini ada untuk tulisan up, dan down, dimana untuk up dan down itu serta IP VLAN satunya cuma satu yang terisi karena kita cuma setting di VLAN 1. Dan ada protokolnya. Kalau up itu dia berarti terhubung dan dinyalakan, kalau down dia mati atau tidak terhubung. Nah, jadi dia menyuruh kita untuk repeat the step untuk switch 2. Selanjutnya kita berpindah ke switch 2. Kita buka CLI, lalu kita lihat lagi perintah-perintahnya. Yang pertama pasti enable. Dia untuk berpindah mode ke mode yang memiliki akses untuk perintah-perintahnya. Terus configure terminal. Jadi dia hostname-nya kita kasih S2. Hostname S2, lalu no IP domain lookup. Sama untuk fungsinya. Lalu enable secret class line configuration 0, passwordnya kita samakan Cisco, lalu login. Nah, lalu exit. Sini kita atur juga interface VLAN satunya, face VLAN 1. Nah, IP addressnya bedanya di S2 ini, untuk IP addressnya kita buat 12 sesuai dengan si table. Kita enter, lalu kita no shut untuk menyalakan. Terus kita buat banner. Nanti saya akan tampilkan untuk bannernya seperti apa. Kita copy, paste. Oke, lalu kita exit. Nah, lalu kita copy running. Ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi yang tadi. Kita tes lagi, show konfigurasi running. Nah, di sini sudah terlihat untuk konfigurasi yang kita setting. Banner MPTD. Oke, selanjutnya di sini kita coba show version untuk melihat versi dari iOS versionnya. Lalu kita show IP interface brief. Nah, dia melihat semua brief yang sedang berjalan. Di sini VLAN 1 dia sudah disetting IP-nya dan juga up. Nah, jadi di sini harusnya kita sudah benar untuk interface S1 status, S2 status, protokolnya. Nah, selanjutnya di sini kita tes untuk ngeping dari PC.
kita coba ping command prompt, kita coba ping PC 2 dari PC 1, PC A, PC B dari PC A, 192.168.1.11. Nah, bisa. Coba kita tes ping si switch, ping 192.168.1.1. Kita coba ping switch 1 dari si PC A. Nah, bisa. Selanjutnya kita coba ping switch 2. Apakah bisa? Bisa juga. Selanjutnya di sini mari kita tes dari si PC 2. Nah, kita tes ping PC A di sini. Langsung bisa. Selanjutnya kita tes switch 1. Bisa. Kita tes switch 2 dari PC B. Dan bisa. Nah, di sini berarti konfigurasinya sudah selesai. Nah, di sini ada banner untuk yang sudah kita setting tadi. Coba di sini sudah kita setting password ini, passwordnya. Nah, kita coba dan bisa masuk. Kita coba enable password. Nah, jadi di sini sudah muncul untuk bannernya dan juga si keamanan passwordnya tadi. Nah, jadi di sini selanjutnya karena konfigurasinya telah selesai, kita menjawab untuk reflection questionnya. Di sini kenapa ada pas Ethernet port yang switchnya are up and down. Jadi kenapa? Karena untuk yang statusnya up, dia itu artinya portnya itu terhubung dengan kabel dan terkoneksi, dan dia tidak di shutdown atau dia dalam keadaan hidup. Sedangkan dia kalau down berarti dia terkoneksi dan dia atau di shutdown. Terus kenapa ada saat di ping bisa kejadian itu gagal? Nah, yang pertama itu IP addressnya salah atau medianya disconnect, terus atau switchnya juga masih power off, atau portnya masih down, atau tidak terhubung tadi. Terus yang paling penting juga bisa jadi karena ada firewall. Jadi misalnya di laptop kita firewallnya hidup dan membatasi akses tersebut, maka ngepingnya itu akan tertolak. Nah, mungkin cukup sekian tugas akhir praktikum saya dari kelas B, praktikum jaringan komputer B. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.